warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan video tentang tutorial cara instalasi VoIP menggunakan Flexbox di VirtualBox. Perkenalkan, nama saya Bisi Kuansyah. Perkenalkan, nama saya Indra Lenta. Perkenalkan, nama saya Bagas Pratama Wijaya. Nama saya Muhammad Arido. Perkenalkan, nama saya Asfi Purita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membuat bagaimana tutorial cara instalasi VoIP menggunakan Flexbox di VirtualBox. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu VoIP dan Flexbox. VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan komunikasi suara menggunakan IP atau Internet Protocol. Jadi, sebagai media penghubungnya adalah Wi-Fi. Untuk bekerja pada jaringan paket, membuat server VoIP diperlukan sistem operasi yang bernama Flexbox. Flexbox adalah VoIP PON sistem yang berbasiskan sistem open source PBX. Oke, langsung aja kita mulai. Kita buka terlebih dulu VirtualBox-nya. Setelah itu kita klik yang baru atau new. Untuk namanya saya akan memberi nama server VoIP. Untuk tipenya saya memilih Linux versi yang Author Linux 64 bit. Kita klik next. Di sini tidak usah diubah, kita klik next, create, next, dynamic allocated, kita klik next, sini create. Oke, sebelum kita start, kita setting terlebih dahulu. Kita pergi ke menu storage, kita masukkan ISO nya, kita klik empty, pilih logo kaset, choose this file. Di sini saya sudah mempunyai ISO Flexbox-nya. Setelah itu kita klik open. Di sini sudah terpasang. Setelah itu kita klik OK dan klik start. Nah, di tampilan seperti ini kita klik enter saja. Dia akan seperti ini. Nah, di sini tipe keyboard kita pilih yang US. Kita klik OK. Tunggu. Nah, di sini untuk time zone-nya saya pilih yang Asia Jakarta. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia. Kita klik OK. Setelah itu di sini kita beri password untuk root. Saya beri passwordnya 1 2 3 sampai 6. Setelah itu klik OK. Package installation. Di sini saya akan skip videonya saja karena akan memakan waktu yang lama. Selanjutnya kita keluarkan dulu ISO-nya melalui device optical drive. Tanda centangnya kita hilangkan dan mesin reset.
Oke, untuk proses instalasi sudah selesai. Maka tampilannya seperti ini. Ada bacaan welcome to Trixbox. Selanjutnya kita login. Kita ketikkan root. Untuk password, kita masukkan password yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan mengoneksikan wifi-nya terlebih dahulu. Ini dia. Oke, di sini sudah terkoneksi. Setelah itu kita bisa pergi ke CMD, command prompt. Nah, di sini saya akan mengecek IP terlebih dahulu. Ketik perintah IP config. Setelah itu enter. Nah, untuk IP-nya yang ini ya, 192.168.106.2. Ini IP yang sudah kita dapatkan dari wifi yang sebelumnya saya koneksikan. Oke, selanjutnya kita kembali ke VirtualBox-nya. Nah, di sini kita setting bagian network, kita klik machine, setelah itu setting. Oke. Menu network. Nah, di sini kita ubah menjadi bridge adapter. Kita pilih yang wireless, ini yang Realtek. Setelah itu advance. Nah, di sini kita ubah ke allow all, kabel connected-nya kita centang. Setelah itu oke. Oke, pertama-tama kita akan mengkonfigurasi networknya dengan mengetik system config network enter. Maka muncul seperti tampilan ini, edit device enter, kita klik enter. Oke, di sini masih DHCP, kita akan ubah menjadi static. Kita hilangkan bintangnya dengan mengklik spasi. Oke, untuk IP-nya kita isikan 192.168.106, misalnya .3. Untuk netmask 255.255.255.0. Oke, untuk default gateway 192.168.106.50. 192.168.106.50. Setelah itu klik OK. Nah, di sini kita klik save. Oke, di sini kita edit DNS-nya. Di sini hostname-nya saya namakan kelompok server VoIP. Oke, di sini kita klik OK. Setelah itu kita klik save and quit. Kita enter saja. Oke, setelah itu kita restart konfigurasi networknya dengan mengetik perintah /etc/init.d/network restart. Setelah itu klik enter. Oke, kita cek IP-nya dengan mengetik ifconfig. Enter. Nah, di sini IP-nya sudah terganti 192.168.106.3 yang sebelumnya sudah kita konfigurasi. Oke, selanjutnya di sini bisa kita off-kan dulu sistemnya. Oke, di sini saya sudah masuk lagi ke sistemnya. Kita login dengan root. Di sini juga sudah terganti hostname-nya menjadi kelompok. Setelah itu kita cek IP-nya lagi. ifconfig. Oke. Di sini kita bisa masuk ke control panel. Setelah itu kita masuk ke network and internet, network and sharing center, change adapter setting. Setelah itu kita pilih yang wireless. Ini klik properties. Nah, di sini Ethernet IPv4. Di sini ubah menjadi static. Kita isikan 192.168.106.4. Untuk subnet masknya 255.
255.255.0, default gateway 192.168.206.50, DNS servernya juga 192 sama dengan gateway, bisa isikan sama dengan gateway-nya. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita pergi ke CMD untuk mengecek IP-nya dengan mengetik perintah ping 192.168.106.3. ini IP yang server dari VirtualBox-nya. Nah, di sini sudah reply from atau TTL 64, kita bisa close. Oke, selanjutnya kita pergi ke browser. Di sini saya memakai Google Chrome. Nah, di sini kita ketikkan IP si servernya tersebut 192.168.106.3. Nah, ini. Oke, enter. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke HTML dari database Trixbox-nya. Di sini kita masih user mode, kita ganti menjadi admin dengan mengklik switch. Nah, di sini untuk login nama penggunanya kita ketikkan main MAIET, Sandija kita ketikkan password. Setelah itu kita klik login. Simpan sandi, kita simpan saja. Untuk registration Trixbox kita bisa close. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian PBX, nih menu PBX. Setelah itu PBX settings. Oke, di sini kita konfigurasi yang nih menu basic nih. Setelah itu pergi ke extension. Nah, di sini device generic zip device. Oke, untuk user extension ini seperti nomor HP. Saya sebagai contoh 111, display name menggunakan nama saya sendiri. Password kita angka yang tadi 111. Untuk status kita enablekan voicemail password 111. Ini kita enablekan dan checklist ketiga-tiganya. Dan selanjutnya kita klik submit. Setelah itu kita add extension lagi, kita bikin yang kedua. User extension yang kedua yaitu salah. Di sini harus nomor 2222, display name contohnya Aska, saya makai. Untuk password saya makai 222 lagi. Untuk status kita enablekan seperti yang awal, voicemail 2222. Ini enable checklist ketiganya. Setelah itu kita klik submit. Kita tambahkan lagi, kita klik submit. User extension 333 untuk yang nomor HP yang ketiga lah misalnya ya. Kita display name-nya Hafiz misal. Password 333. Oke. Di sini statusnya kita enable voicemail, kita isikan juga. Ini VM Seclock Catcher enable, centang ketiganya, submit. Kita akan membuat satu lagi, caranya seperti yang tadi. Oke. Kita menggunakan angka yang 444. Nah, status kita enable. Itu kita masukkan voicemail passwordnya, lokasi enable, Yosuan juga. Setelah itu klik submit. Nah, jangan lupa kalian apply configuration change. Nah, di sini continue checklist. Oke. Di sini saya akan mencoba menggunakan aplikasi Zoiper.
Nah, di sini sebelum masuk ke aplikasi Zoiper-nya, kita harus koneksikan WiFi terlebih dahulu. Oke, masukkan passwordnya. Kita menggunakan WiFi yang si server dari VirtualBox gunakan. WiFi-nya harus sama dengan server. Oke, di sini kita skip. Sini kita klik yes. Oke, untuk pengisian username bisa ikuti di video ini. Oke, kita tuliskan 111 add. Jangan lupa dikasih add setelah user extension. Setelah add, kita tuliskan IP si server 192.168.106.3 untuk password. Kita ketikkan seperti yang sudah dikonfigurasi pada halaman Trixbox sebelumnya. Oke. Setelah itu kita create on account. Di sini kita bisa klik next. Setelah itu kita klik skip. Oke, di sini SIP UDP-nya sudah ditemukan, berwarna hijau dia. Jika berhasil ditemukan, warnanya akan menghijau. Setelah itu kita klik finish. Oke. Setelah itu kita panggil user kedua. Kita telepon. Nah, ini angkat. Assalamualaikum. Coba. Oke, percobaan pertama kita sudah berhasil. Sekarang kita percobaan kedua. Halo. Oke, alhamdulillah percobaan kedua sudah berhasil juga. Oke, dalam video ini kita bisa menyimpulkan bahwa VoIP bisa dijadikan sebagai alat komunikasi. VoIP juga menggunakan alat yang sederhana, sehingga biaya relatif lebih murah dan tidak memakai tarif pulsa. Selanjutnya, Trixbox sebagai sistem operasi berbasis Linux yang bersifat open source yang dikhususkan memang untuk VoIP memiliki kelemahan. Salah satunya adalah akses konfigurasinya masih menggunakan HTTP menggunakan web yang dapat dengan mudah dilakukan sniffing untuk mendapatkan administrator account. Sekian video tentang tutorial cara instalasi VoIP menggunakan Trixbox di VirtualBox dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.